Jiwa bela diri tiran surgawi. Atau, Heavenly Tyran Martial Soul. Bab 19, Pegunungan Naga Melingkar. 2 hari lagi telah berlalu, dan tinju meteor, Ling Xiao telah dikembangkan ke tingkat kesempurnaan besar, di mana ia dapat ditarik kembali dengan bebas. Menurut gerakan standar di jiwa bela diri gunung dan sungai, itu benar-benar tidak buruk. Qianggong juga maju dengan cepat, dan akhirnya berkultivasi ke tingkat ke-9 kesempurnaan besar, dan energi sejati melonjak lagi. Pada saat yang sama, kultivasinya telah berhasil mencapai puncak seniman bela diri tingkat kedua, dan kedua seniman bela diri tersebut telah ditempa dengan sangat kuat. Sekarang ketebalan energi sejati di tubuhnya, kekuatan-kekuatannya, dan tingkat ketangguhan fisiknya tidak akan kalah dengan seorang seniman bela diri dengan seni bela diri tingkat ketiga. Hanya dalam seminggu atau lebih, dia telah melompat dari sampah di mulut orang lain menjadi petarung puncak seni bela diri tingkat kedua, dan kekuatannya telah meningkat beberapa kali. Sumber dari semua ini tentu saja adalah kebangkitan jiwa bela diri gunung dan sungai. Hingga saat ini, minatnya pada jiwa bela diri gunung dan sungai ini semakin kuat dan semakin tertarik. Hanya saja jika ingin menerobos pencaksilat tingkat ketiga mengalami sedikit kesulitan, penerobosan ranah harus dibantu oleh benda asing tertentu. Ini tidak hanya akan membuat terobosan lebih mudah, tetapi juga menghindari menjadi gila. Terus terang, kita membutuhkan pil. Pil seperti pil terobosan, pil pelindung jantung, dan pil pelindung meridian. Dia hanya memiliki satu pil terobosan di tangannya sekarang, yang masih jauh dari cukup. Jika dia ingin menerobos dengan aman, dia membutuhkan pil pelindung jantung dan pil pelindung meridian. Meridian. Karena dia hanya memiliki satu nyawa, tidak ada yang akan melindungi hukum selama proses penerobosan, jadi dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Kembali ke rumah, setelah makan, Ling Xiao tidak pergi berlatih lagi, tetapi pergi ke kamar dan mulai merencanakan masa depannya. Hal-hal yang terjadi di kompetisi tahunan sebelumnya tidak terpikirkan. Tetapi sekarang berbeda, dia yakin bahwa dia pasti akan berhasil menembus seni bela diri tingkat ketiga pada hari kompetisi tahunan. Selama dia bisa mendapatkan hasil yang bagus di kompetisi besar, dia akan menjadi murid utama keluarga Ling. Sejak saat itu, dia tidak perlu mengkhawatirkan banyak hal sendirian, dia akan mendapatkan lebih banyak sumber daya, dan bahkan mendapat tunjangan bulanan, yang sama sekali berbeda dari sekarang. Pada saat itu, belum lagi orang-orang seperti Ling Feng dan Ling Fei, bahkan Ling Yisui, dan bahkan murid berbakat dari keluarga lain di kota Tianfeng, dia akan melampaui mereka semua. Efek dari jiwa bela diri gunung dan sungai tampaknya lebih dari sekadar latihan dan analisis. Ada desa, tanah, dan mungkin tumbuhan obat. Pembibitan binatang buas. Tidak lebih dari 2 sumber bahan untuk eliksir, 1 tumbuhan dan 1 lagi hewan. Jika Anda ingin pil, Anda harus mengumpulkan bahan yang cukup terlebih dahulu. Jika Anda bisa menanam tanaman dan membiarkan monster di peta gunung dan sungai, itu akan bagus. Analisis yang kuat dan efek praktik, ditambah dengan efek mengolah sumber daya kultivasi, ini benar-benar sempurna. Harus dicoba. Ling Xiao melihat keluar rumah, ke hutan lebat yang luas di gunung di belakang rumah Ling. Kota Tianfeng dikelilingi oleh pegunungan, dan pegunungan itu disebut Pegunungan Fulong atau Pegunungan Naga Melingkar. Pegunungan-pegunungan naga melingkar memiliki hutan lebat dan medan yang kompleks. Ketinggian tertinggi lebih dari 8.000 meter di atas permukaan laut, dan tertutup salju sepanjang tahun, yang sangat spektakuler. Tidak ada yang tahu seberapa besar pegunungan-pegunungan naga melingkar, karena bahkan berdiri di gunung tertinggi, tidak mungkin untuk melihat seluruh pegunungan. Dikatakan bahwa ada naga yang melingkar di gunung, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya. Tetapi ada banyak monster di gunung yang selalu ditakuti dan dicintai oleh para pejuang. Ketakutan adalah karena monster itu kuat dan menakutkan. Saya menyukainya karena banyak bahan monster yang bisa dijual untuk mendapatkan uang, dan juga bisa digunakan untuk memunikan obat dan alkimia. Monster secara artifisial dibagi menjadi 10 level. Ini adalah data yang diperoleh para prajurit dengan darah dan pengalaman mereka sendiri. Secara umum, level monster sebanding dengan kultivasi prajurit, misalnya monster level pertama pada dasarnya setara dengan prajurit dengan seni bela diri level pertama.
Hanya saja monster pada dasarnya istimewa, jadi dalam pertarungan yang sebenarnya, monster tingkat pertama lebih kuat daripada kebanyakan seniman bela diri tingkat pertama. Raja binatang buas tingkat 10 yang legendaris dapat dengan mudah memusnahkan suatu negara. Tidak ada yang mau bertemu monster semacam itu. Ling Xiao pergi ke pegunungan naga melingkar bukan untuk mencari uang atau berburu monster, tetapi untuk menemukan beberapa ramuan khusus dan beberapa anak monster, dan mencoba untuk melihat apakah mereka dapat ditanam dan dibesarkan di peta pegunungan dan sungai. Begitu dia berhasil, dia akan dapat memelihara semua tumbuhan atau hewan langka yang dia temui di masa depan, yang merupakan keuntungan besar. Bas! Tepat di seberang dinding halaman Ling Xiao memasang kuda-kuda dan menggunakan langkah awan terbang untuk bergegas menuju pegunungan naga melingkar. Langkah awan terbang lebih cepat daripada menunggang kuda tanpa menggunakan Storm Kijue, dan akan lebih menakutkan lagi jika Storm Kijue digunakan. Meskipun akan menghabiskan energi sejati, Ling Xiao pada dasarnya dapat menjamin bahwa energi sejatinya tidak akan dikonsumsi terlalu banyak setelah berlatih Hui Kijue. Selain itu, saat melakukan keterampilan kecepatan, itu juga merupakan jenis kultivasi itu sendiri. Tidak lama kemudian, Ling Xiao tiba di pinggiran pegunungan naga melingkar. Dia tidak berani pergi terlalu jauh ke dalam hutan jika dia bertemu dengan monster ganas atau bahkan raja binatang buas. 10 nyawa tidak akan cukup baginya untuk mati. Bagaimanapun, dia datang ke sini kali ini hanya untuk dua tujuan. Satu, untuk melakukan percobaan untuk melihat apakah itu dapat ditanam dan dibesarkan di peta gunung dan sungai. Yang lainnya adalah mengumpulkan bahan untuk alkimia. Aula obat keluarga Ling memiliki master yang berspesialisasi dalam memurnikan obat dan alkimia. Selama Anda menyediakan bahan dan membayar biaya tenaga kerja tertentu, dia akan memurnikan ramuan untuk Anda. Tentu saja, premisnya adalah Anda harus menjadi murid keluarga Ling. Saat dia memasuki hutan, Ling Xiao tiba-tiba tersenyum. Karena dia menemukan manfaat lain dari peta gunung dan sungai. Di peta gunung dan sungai, segumpal awan menghilang, dan hutan muncul. Jika dilihat lebih dekat, tidak sulit untuk menemukan bahwa ini adalah pegunungan naga melingkar. Hanya saja pegunungan naga melingkar yang ditampilkan di peta ini hanya berjarak sekitar 1 kilometer di sekitar Ling Xiao sebagai pusatnya. Jika hanya peta yang ditampilkan, tidak ada yang mengejutkan, intinya adalah ada beberapa opsi yang ditampilkan di peta. Herbal, binatang buas, raksasa, kemanusiaan. Opsi ini dapat diklik, dan jika dipilih, akan ditampilkan di peta. Ramuan itu menunjukkan titik hijau. Setelah mengkliknya, Anda dapat melihat ramuan apa itu, dan akan ada tampilan informasi sederhana. Binatang menunjukkan titik kuning, dan monster adalah titik merah. Setelah mengkliknya, levelnya akan ditampilkan, dan manusia adalah titik putih. Setelah mengkliknya, ada juga analisis data sederhana, tetapi tidak sedetail monster. Melihat ini, Ling Xiao hampir tertawa terbahak-bahak karena kegirangan, dan dia merasa semakin ajaib tentang jiwa bela diri gunung dan sungainya. Gambar ini sepertinya mencakup seluruh dunia, tetapi perlu dipicu oleh beberapa hal untuk menunjukkannya. Tapi kegembiraan adalah kegembiraan, dia tidak melupakan apa yang dia lakukan hari ini, karena dia memiliki tampilan ini. Itu nyaman. Target utama Ling Xiao adalah tumbuhan dan monster di bawah level 3. Sudah dimulai. Ling Xiao memeriksa salah satu titik hijau, lalu melayang ke udara dan bergegas menuju titik hijau itu. Tumbuhan yang ditunjukkan oleh titik hijau adalah tumbuhan yang disebut ramuan surgawi. Ramuan ini adalah ramuan terpenting untuk memurnikan pil pelindung meridian. Satu-satunya masalah adalah ramuan jenis ini pada dasarnya tumbuh di tebing setinggi puluhan meter atau bahkan ratusan meter. Jika sebelumnya, Ling Xiao akan mengambilnya sendiri, aku bahkan tidak berani memikirkannya. Tapi sekarang tidak apa-apa, desak, langkah awan terbang, menginjak tebing setinggi 1 atau 200 meter itu sangat mudah.